Setiap sudut kota, selalu ada pedagang yang tiba-tiba ramai tanpa alasan. Dagangan mereka laris manis, pembelinya datang tanpa henti, bahkan saat pedagang lain mengeluh sepi. Sebagian orang bilang itu rezeki, sebagian lagi berbisik, ada yang membantu dari dunia lain. Ini adalah kisah warung Padang Pak Wira, yang dalam satu malam berubah dari sepi menjadi tempat makan paling penuh di pasar kota. Tidak ada yang tahu rahasia gelap di balik kesuksesan itu, kecuali satu orang, Raffi, karyawan barunya. Dan yang akan kalian dengar malam ini, adalah kisah bagaimana sebuah penglaris bisa mengubah hidup seseorang, lalu menagih bayaran yang tak pernah diduga. Raffi baru 3 hari bekerja di warung Padang milik Pak Wira. Setiap pagi ia membuka warung pukul 5, tapi hari itu ada sesuatu yang aneh. Saat pintu lipat baru setengah terbuka, sudah ada 5 orang pelanggan berdiri menunggu. "Wah, ramai banget, Pak," kata Raffi sambil mengangkat nasi panas. Pak Wira hanya tersenyum kecil, tapi senyum itu dingin, entah kenapa. Awalnya Raffi senang, tapi lama-kelamaan ia merasa ada yang janggal. Hampir semua pelanggan yang datang tidak bicara, hanya menunduk, memilih lauk dengan cepat, lalu pergi. Dan yang paling aneh, mereka tidak pernah menyentuh sambal merah buatan Raffi. Sebaliknya, mereka selalu menunjuk ke satu mangkuk kecil di sudut etalase, mangkuk yang tak pernah dipanaskan, tapi selalu penuh seakan ada yang mengisinya. Saat malam tiba dan warung ditutup, Raffi memberanikan diri bertanya, "Pak, tadi saya lihat mangkuk kecil itu. Kok Bapak nggak pernah masak isinya?" Pak Wira berhenti mengelap meja. Suasana mendadak senyap. "Itu, bukan buat kamu lihat," jawabnya pelan. Malam itu, ketika keluar dari warung, Raffi menoleh. Dari balik kaca, ia melihat mangkuk itu bergetar sendiri, pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Dan untuk pertama kalinya, Raffi merasa warung itu bukan tempat biasa. Bersambung ke part 2, hari-hari berikutnya semakin aneh. Pembeli semakin ramai, tapi wajah mereka semakin pucat. Ada yang datang sambil gemetar, ada yang matanya berkaca-kaca, tapi tetap makan dengan paksa. Seolah mereka dipaksa untuk kembali. Raffi mulai mengamati mangkuk misterius itu. Warnanya kehitaman, aromanya tidak terdeteksi, tapi setiap kali mata Raffi memandangnya, ia merasa ada yang menatap balik dari dalam mangkuk. Suatu malam, setelah Pak Wira pulang duluan, Raffi nekat mendekati mangkuk itu. Jantungnya berdetak keras. Ia mengangkat tutup kecilnya perlahan. Kerak, dari dalam mangkuk terlihat gumpalan hitam, berkedut seperti jantung yang masih hidup. Dan dari dalam gumpalan itu muncul bola mata kecil, bergerak ke arah Raffi. Raffi terjatuh ke belakang, menahan teriak. Di saat itu, lampu warung padam. Hening, gelap, lalu, dari tengah ruangan terdengar suara serak. "Kenapa kamu buka? Itu bukan untuk manusia biasa." Lampu menyala. Pak Wira berdiri di dekat pintu, wajahnya pucat. "Itu penglaris, Raffi. Aku tidak bisa bertahan di pasar ini tanpa dia." Raffi masih gemetar, bertanya pelan, "Apa?" Dia menuntut sesuatu, "Pak." Pak Wira tersenyum hambar. "Semuanya butuh bayaran, termasuk rezeki." Tiba-tiba dari dalam mangkuk terdengar suara lirih, seperti bisikan. "Waktunya bayar." Angin dingin berhembus di dalam warung. Raffi menyadari, malam itu bukan tentang membuka warung. Malam itu tentang menagih nyawa. Selepas kejadian itu, warung menjadi semakin ramai. Tapi tubuh Pak Wira semakin kurus. Ia jarang tidur, jarang makan, dan matanya cekung seperti terus diawasi sesuatu. Hingga pada malam Jumat, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi.
Seorang pelanggan tiba-tiba pingsan setelah makan. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar seakan melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Saat ambulans datang, Raffi melihat bekas hitam di leher pelanggan, bentuknya seperti sidik jari, tapi terlalu panjang untuk tangan manusia. Raffi mendesak Pak Wira untuk berhenti. "Pak, ini bahaya. Penglaris itu bukan bantu Bapak, tapi menghabisi orang lain." Pak Wira menutup wajahnya, menangis. "Aku tersesat, Rif. Semuanya dimulai ketika warungku mau bangkrut. Aku mendatangi seseorang, dia bilang hanya butuh sedikit penjaga. Tapi penjaga itu makin lama makin lapar. Tiba-tiba lampu berkedip, mangkuk itu bergetar keras. Bayar, sekarang." Sesuatu merayap keluar, bukan tangan, bukan tentakel, melainkan gumpalan hitam seperti asap, tapi padat, bergerak cepat ke arah Pak Wira. Raffi panik. Ia menendang etalase kaca dan menarik Pak Wira keluar. Namun makhluk itu menempel di kaki Pak Wira, memanjang seperti bayangan hidup. Pak Wira menatap Raffi dengan wajah putus asa. "Lari, Rif. Aku yang membuat perjanjian ini. Biar aku saja yang membayar." Makhluk itu menyelimuti Pak Wira. Dalam hitungan detik, tubuhnya menghitam, tertekuk, dan perlahan menghilang seperti debu ditiup angin. Mangkuk itu jatuh ke lantai, retak, lalu hancur. Dan semuanya sunyi. Warung itu tutup keesokan harinya. Orang-orang bilang Pak Wira pergi ke kampung. Tidak ada yang tahu apa yang benar-benar terjadi. Hanya satu orang yang tahu kebenarannya. Raffi, orang yang pernah melihat bagaimana sebuah penglaris menuntut bayaran. Dan setiap malam, saat ia melewati pasar, ia masih bisa mencium aroma aneh, samar, seperti makanan yang dimasak untuk makhluk yang kelaparan. Aroma yang mengingatkannya bahwa perjanjian tidak pernah benar-benar berakhir. Sejak warung itu tutup dan Pak Wira menghilang, hidup Raffi tidak pernah kembali normal. Ia pindah kos, pindah kerja, bahkan pindah kota. Tapi satu hal tetap mengikuti. Mimpi yang sama setiap malam. Dalam mimpi itu, ia berada di dapur warung lama, penuh asap hitam. Di tengah ruangan, mangkuk kecil yang dulu hancur muncul kembali utuh. Dari dalamnya keluar suara serak. Belum selesai. Raffi selalu terbangun dengan keringat dingin. Awalnya ia menganggap itu trauma. Hingga suatu malam, mimpi itu berubah. Kini, bukan hanya mangkuk. Bayangan mirip Pak Wira berdiri di pojok dapur, tubuhnya pucat, mata hitam. "Rif, tolong aku," katanya pelan, suaranya seperti dua suara bertumpuk. Raffi bangun sambil menahan teriak. Tapi yang membuat darahnya membeku bukan mimpi itu. Ada bekas jejak kaki hitam di lantai kamarnya. Bukan lumpur, bukan tanah. Lebih seperti jelaga, hangat, seakan baru saja terbentuk. Sejak malam itu, banyak kejadian aneh terjadi. Lampu kamarnya sering berkedip. Sendok-sendok di dapur rumah kos berjatuhan sendiri. Setiap pukul 2.13, pintu lemari Raffi terbuka perlahan. Dan yang paling menakutkan, setiap pagi ia menemukan bekas jari panjang kehitaman di kaca jendela, seperti seseorang menempelkan tangannya dari luar. Padahal kamar Raffi di lantai 3. Raffi tak tahan lagi. Ia pergi ke seorang ustaz yang terkenal menangani kasus-kasus gaib, Ustaz Bahri. Ustaz itu menatap Raffi lama, sangat lama, seperti membaca sesuatu yang menempel pada dirinya. Akhirnya ia berkata, "Bukan kamu yang dicari, tapi kamu sudah terkena tempiasnya." "Tempias apa, Pak?" tanya Raffi. Ustaz Bahri menarik napas panjang. Penjaga itu belum menemukan tuannya. Dan ia menganggap, kamu pewaris perjanjian itu.
Raffi pucat seketika. Ustaz Bahri memutuskan melakukan ritual untuk memutuskan ikatan itu. Raffi duduk di tengah ruangan, lilin-lilin menyala, ayat-ayat dibacakan dengan lantang. Namun baru 5 menit ritual dimulai, angin kencang menerpa dari belakang pintu. Lilin berkedip mati satu per satu. Lalu suara itu muncul lagi. Belum selesai, belum. Suara serak, gelap, dekat sekali, seolah berbisik tepat di belakang leher Raffi. Ustaz Bahri terus membaca doa, tapi tiba-tiba sesuatu menabrak pintu ruangan dari luar. Bruk, pintu bergetar keras. Raffi memejamkan mata, tubuhnya gemetar. Suara lain muncul, bukan hanya satu, banyak, seperti suara orang mengerang, memohon, menangis, suara-suara yang mirip pelanggan warung dulu. Ustaz Bahri membuka mata dan berseru, "Raffi, makhluk itu bukan satu. Semua korban Pak Wira ikut terikat." Bayangan hitam merayap dari bawah pintu, masuk perlahan seperti kabut berat, membentuk gumpalan-gumpalan kecil. Dan dari tengah gumpalan itu, muncul sebuah bentuk bulat, berdenyut. Mangkuk muncul kembali, utuh. Mangkuk itu terbentuk dari bayangan, lalu perlahan mengeras menjadi benda nyata. Raffi menjerit ketakutan. Mangkuk itu bergetar, dan membisikkan kata yang sama seperti di warung dulu. "Waktunya bayar." Ritual itu gagal. Dan Raffi sadar, makhluk itu kini menganggap dirinya sebagai pewaris yang sah. Malam itu, setelah ritual gagal, Ustaz Bahri memerintahkan Raffi untuk tidak menatap mangkuk itu apapun yang terjadi. "Tutup mata kamu, jangan lihat langsung. Kalau kamu lihat, ikatannya makin kuat," katanya dengan suara tegang. Tapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Karena suara dari mangkuk itu semakin keras, semakin jelas, semakin memaksa. "Raffi, lihat aku." Suara itu seperti berasal dari kepala Raffi sendiri, bergema di dalam tengkoraknya. Lilin-lilin di ruangan padam semua. Hanya suara bisikan dan napas dingin yang terasa dari belakang. Raffi menahan diri, memejam erat. Namun sesuatu bergerak cepat di lantai. Gesrek, gesrek. Suara benda digeser. Raffi tahu, tanpa melihat pun, bahwa itu adalah mangkuk yang mendekatinya sendiri. Tiba-tiba sesuatu menyentuh telapak kaki Raffi, dingin, licin, dan berdenyut seperti makhluk hidup. Raffi tersentak tapi Ustaz Bahri menahan bahunya. "Jangan buka mata." Namun mangkuk itu mulai memaksa. Sesuatu dari dalamnya merayap ke atas kaki Raffi, naik ke betis, ke paha. Bentuknya seperti gulungan asap padat, tapi dinginnya menusuk sampai ke tulang. Raffi menahan napas. Ustaz Bahri membaca doa lebih keras. Tapi makhluk itu tidak suka. Dalam sekejap, doa itu terputus oleh suara keras. Brak. Pintu ruangan terlempar terbuka. Angin seperti badai masuk dan memadamkan sisa lilin. Di balik pintu, berdiri sosok hitam tanpa wajah, tinggi, kurus, seperti bayangan manusia tapi lebih panjang, lehernya menjulur seperti asap. "Wira," gumam Raffi tanpa sadar. Sosok itu mencondongkan kepala. Dari dadanya muncul bayangan wajah Pak Wira, samar tapi jelas, seperti terperangkap di dalam tubuh makhluk itu. "Rif, kabur!" Suara itu terdengar seperti berasal dari jauh, dari dasar sumur yang gelap. Namun makhluk hitam itu menoleh cepat ke arah wajah Pak Wira yang muncul darinya. Dalam sekejap, wajah itu ditarik kembali ke dalam, dan suara rintihan memudar. Makhluk itu kini fokus pada Raffi. Ia bergerak tanpa suara, melayang rendah, seperti terikat oleh mangkuk yang kini duduk di lantai, berdenyut seperti jantung. Ustaz Bahri memasang garis garam di lantai dan menarik Raffi ke belakangnya.
Makhluk itu bukan penjaga lagi, desisnya. Dia sudah menjadi penagih. Bayangan hitam itu berhenti di depan garis garam, mendesis seperti uap panas. Tapi kemudian, sesuatu berubah. Makhluk itu merayap naik ke dinding, lalu turun dari langit-langit, menghindari garis garam. Ia bergerak seperti laba-laba besar, cepat, senyap, tak wajar. Raffi berteriak. Makhluk itu melompat ke arahnya. Namun belum sempat menyentuh, tiba-tiba mangkuk di lantai pecah dengan sendirinya. Perang! Makhluk itu menjerit, suara panjang, melengking, tidak seperti manusia. Tubuhnya terpecah menjadi bayangan-bayangan kecil, beterbangan seperti abu hitam yang tertiup angin. Dan semuanya mendadak sunyi. Raffi terengah-engah. Tubuhnya gemetar. Tapi ia masih hidup. Ustaz Bahri menatap pecahan mangkuk itu lama. Akhirnya ia berkata, perjanjian itu belum selesai. Mangkuk adalah wadahnya, tapi makhluk itu masih ada. Raffi menatapnya dengan ketakutan. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Ustaz Bahri menatap dalam-dalam, wajahnya berat. Kamu harus pergi ke tempat di mana perjanjian itu pertama kali dibuat. Di sana, semuanya dimulai. Dan di sana pula, semuanya harus diakhiri. Raffi menelan ludah. Di mana itu? Ustaz Bahri menghela napas panjang. Di rumah lama Pak Wira. Di kampung halamannya. Di tempat dia mengambil penglaris itu. Raffi menunduk. Ia tahu tidak ada jalan lain. Perjalanan itu akan membawanya langsung ke sarang makhluk yang kini menginginkan dirinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raffi merasakan bahwa ia mungkin tidak kembali hidup. Setelah kejadian di tempat ritual, Raffi tidak bisa tidur bahkan 1 menit pun. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat bayangan Pak Wira terjebak di dalam makhluk itu. Seolah tubuhnya hanya kulit yang dipakai oleh sosok hitam itu. Pagi harinya, Ustaz Bahri menyiapkan sebuah tas kecil berisi kain putih, garam kasar, sebotol air khusus, serta sebuah batu kecil berukir simbol kuno. Raffi memandang benda-benda itu dengan bingung. Apa ini semua bisa membantu saya? Tanya Raffi. Ustaz Bahri menjawab pendek. Bukan untuk melawan. Untuk bertahan. Raffi menelan ludah. Itu saja sudah cukup membuat lututnya lemas. Desa tempat asal Pak Wira berada ratusan kilometer dari kota, desa terpencil yang tidak tercantum di peta digital. Raffi naik bas tua yang hanya beroperasi 2 kali sehari, melewati hutan lebat dan jalan yang makin lama makin sepi. Di tengah perjalanan, supir bas, seorang pria tua, bertanya, "Kamu mau ke desa itu sendirian?" "Ya," jawab Raffi. Supir itu terdiam lama, lalu berkata perlahan, "Kalau kamu dengar suara orang memanggil dari dalam hutan malam nanti, jangan jawab." Raffi merinding. Kenapa? Supir itu tidak menatap Raffi, matanya fokus ke jalan. Karena yang memanggil bukan manusia. Bas berhenti di sebuah lapangan tanah yang sepi. Hanya ada satu jalan setapak menuju desa. Ketika Raffi turun, supir menahan bahunya. "Kalau kamu menemukan rumah dengan daun pintu hitam tua, jangan ketuk. Kalau pintunya terbuka, jangan masuk." Lalu bas pergi, meninggalkan Raffi sendirian di tengah hening yang menusuk. Desa itu aneh sejak langkah pertama Raffi masuk. Tidak ada ayam, tidak ada anjing, tidak ada suara manusia berbicara. Semua rumah seolah ditinggalkan, tapi jendela-jendela terbuka sedikit, seperti ada orang mengintip dari dalam. Namun setiap kali Raffi menoleh, tak ada siapa-siapa. Raffi akhirnya bertemu satu orang, seorang nenek kurus dengan rambut putih panjang, duduk di bawah pohon beringin. Saat Raffi mendekat, nenek itu menoleh pelan, matanya merah seperti kurang tidur berhari-hari. "Kamu, bukan orang sini,
katanya lirih. Raffi mengangguk. Saya mencari rumah Pak Wira. Mata nenek itu melebar ketakutan. Ia mundur sedikit. Kenapa kamu cari rumah itu? Dia sudah memanggil kamu, iya. Raffi terdiam. Nenek itu berbisik sambil bergetar. Kalau kamu sudah dengar panggilannya, berarti dia sudah menganggap kamu miliknya. Sebelum Raffi sempat bertanya lebih jauh, nenek itu menunjuk ke arah jalan kecil di ujung desa. Rumahnya, di sana. Tapi ingat, kalau kamu dengar suara memanggil dari belakangmu, jangan menoleh. Siapapun itu, sekalipun suaranya terdengar seperti orang yang kamu kenal. Raffi berjalan dengan jantung yang semakin berat. Akhirnya ia tiba. Rumah itu terletak tepat di tepi hutan. Besar, kayunya lapuk, dan pintunya benar-benar berwarna hitam pekat, seolah dilapisi jelaga bertahun-tahun. Raffi merasakan hawa dingin merambat dari bawah pintu. Saat ia mendekat, angin berhenti. Daun-daun tidak bergerak, sunyi seperti dunia berhenti bernafas. Tiba-tiba dari balik pintu, terdengar suara lirih. Raffi, suara itu pelan, serak, dan sangat jelas suara Pak Wira. Raffi menutup mulutnya, tubuhnya bergetar. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seolah berada tepat di balik daun pintu. Raffi, bantu aku. Raffi ingat pesan supir. Kalau kamu menemukan rumah dengan pintu hitam tua, jangan ketuk. Dan pesan nenek, kalau kamu dengar suara, jangan jawab. Namun suara Pak Wira terdengar semakin putus asa. Rif, jangan tinggalkan aku di sini, tolong. Raffi terisak. Suara itu terlalu nyata, terlalu seperti Pak Wira yang ia kenal. Tangannya terangkat sendiri, hampir menyentuh pintu. Namun tepat saat jarinya menyentuh kayu hitam itu, tangan paling dingin yang pernah ia rasakan mencengkeram pergelangan tangannya dari balik celah pintu. Dan suara di baliknya berubah, bukan lagi suara manusia. Lebih dalam, lebih gelap, lebih lapar. Kau datang. Rumah itu bergetar pelan seakan sesuatu di dalamnya baru saja bangun. Dan Raffi sadar, ini bukan perangkap, ini undangan. Raffi berhasil keluar dari rumah berwarna hitam itu di part sebelumnya dengan tubuh lemas dan napas terengah-engah. Pintu tertutup sendiri di belakangnya, diiringi suara tawa rendah yang menggema dari dalam, seolah rumah itu sedang menikmati ketakutan Raffi. Ia berlari tanpa arah di jalan setapak desa. Langit gelap, awan bergerak cepat seperti ada badai besar yang mengikuti langkahnya. Di tengah pelariannya, Raffi baru sadar satu hal. Bayangannya tidak mengikuti arah cahaya. Lampu jalan tua memancar dari belakangnya, tapi bayangan Raffi justru mengarah ke depan, seperti seseorang berdiri di depan dirinya. Raffi berhenti, membeku. Bayangan itu perlahan memanjang. Bentuk kepala bayangan mulai berubah, tidak lagi seperti kepala manusia. Tampak lebih runcing, seperti tanduk pendek. Kemudian bayangan itu bergerak. Tanpa Raffi bergerak, Raffi mundur selangkah. Bayangan itu tetap maju. Dan dari arah depan, terdengar suara langkah pelan, sangat pelan, dari sesuatu yang tidak terlihat. Rumah-rumah yang tadinya sunyi mulai mengeluarkan suara. Bukan suara manusia, suara rintihan, isak. Panggilan lirih, tolong, sakit, buka pintu, jangan tinggalkan aku. Semua suara itu datang dari dalam rumah-rumah gelap di sepanjang jalan desa. Raffi berlarian, matanya berlinang ketakutan. Namun setiap kali ia lewat di depan sebuah rumah, daun pintu rumah itu akan sedikit terbuka. Dan tangan kehitaman menyembul keluar, meraih udara, seolah meminta bantuan. Beberapa tangan bahkan mencakar-cakar tanah. Desa itu kini menjadi seperti kuburan yang hidup. Raffi ingin menutup telinga, tapi suara-suara itu justru terdengar semakin jelas, seakan berada di dalam kepala.
Raffi berlari kembali ke tempat nenek tadi duduk di bawah pohon beringin. Tapi ketika ia tiba di sana, nenek itu tidak lagi duduk. Ia kini berdiri, kaku, tubuhnya tegak seperti patung. Mata nenek itu tidak berkedip. Mulutnya sedikit terbuka, tapi bukan suara nenek yang keluar dari mulutnya. Sebaliknya, suara Pak Wira, "Rif, kamu belum selesai." Raffi terpaku. Nenek itu melangkah ke arahnya dengan gerakan seperti boneka rusak, kaku, patah-patah, tidak wajar. Langkahnya berat, tapi cepat. Tangan keriput nenek itu memanjang, ujung jarinya berubah hitam seperti arang terbakar. Dari arah belakang, rumah-rumah desa berdentam satu persatu. Brak, 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 pintu-pintu terbuka sendiri, dan bayangan-bayangan hitam keluar, merayap di tanah seperti asap tebal yang memiliki kaki. Suara rintihan berubah menjadi teriakan. "Kau harus bayar kembali, Wira, Wira, Wira." Nenek itu kini berada tepat 1 meter di depan Raffi, tapi tiba-tiba kepalanya menunduk. Dengan gerakan patah-patah, nenek itu mengangkat wajahnya. Mata nenek berubah menjadi kosong putih. Dari mulutnya, suara menggelegar. "Dia menunggumu di dalam hutan." Tiba-tiba seluruh desa terdengar berhenti bernapas. Hening, mencekam, angin berhenti. Bayangan-bayangan berhenti bergerak. Semua mulut tertutup, seolah desa itu tahu, Raffi harus pergi ke hutan. Disitulah akhir kutukan, atau awal kematiannya. Nenek itu kemudian berbisik, kali ini suaranya kembali seperti nenek biasa. "Kalau tidak kamu datang, dia yang akan datang ke kota, mencari kamu." Raffi menatap gelapnya hutan di belakang desa. Tidak ada jalan lain. Dengan gemetar, ia melangkah menuju hutan, tempat di mana perjanjian itu pertama kali dibuat, dan tempat di mana makhluk itu menunggunya. Hutan di belakang desa itu sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada serangga, tidak ada angin, tidak ada suara ranting patah. Hanya satu suara yang terus terdengar dari kejauhan. "Raffi." Suara panjang, melengking, kadang mirip Pak Wira, kadang terdengar seperti seseorang yang menjerit dari dalam sumur. Raffi menahan napas dan melangkah melewati pepohonan besar yang batangnya selebar mobil. Akar-akar di tanah seperti tangan raksasa yang siap menarik siapa saja ke bawah. Semakin masuk, hawa dinginnya semakin tidak manusiawi. Dalam kegelapan, Raffi melihat sebuah cahaya kecil. Ia mendekat, dan akhirnya ia melihatnya. Di tengah hutan, ada sebuah gubuk tua setengah roboh. Atapnya bolong, dindingnya lapuk, dan di bagian depan ada simbol hitam yang sama dengan yang ditemukan Ustaz Bahri di mangkuk dulu. Saat Raffi mendekat, pintu gubuk terbuka dengan sendirinya. Tidak ada angin, tidak ada tangan, hanya gelap pekat yang menyambutnya. Raffi ingin mundur, tapi suara itu datang lagi. "Masuk, Rif." Kali ini sangat jelas, sangat dekat, sangat seperti suara Pak Wira. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, Raffi melangkah masuk. Gubuk itu kosong, kecuali satu benda di tengah ruangan. Mangkuk, yang sama, utuh. Padahal mangkuk itu sudah pecah sebelumnya. Raffi gemetar. Ia melangkah perlahan, dan ketika ia hampir mendekat, bayangan di sudut ruangan mulai bergerak. Bukan satu, bukan dua, tapi puluhan. Bayangan orang-orang. Siluet pelanggan-pelanggan warung Pak Wira dulu. Ada yang gemuk, kurus, anak-anak, orang tua. Semua berdiri mengelilingi Raffi. Mereka bergerak tidak normal, seperti boneka yang talinya putus. Tiba-tiba, salah satu bayangan maju setengah langkah. Kini Raffi bisa melihat wajah samar di balik gelap itu. Itu wajah salah satu pelanggan warung yang pernah pingsan dulu. Bayangan itu berkata pelan, "Dia belum bayar."
Bayangan lain menyusul. Kami belum bayar. Semua bayangan mulai bergema, suaranya kacau dan tidak sinkron. Belum bayar, belum bayar, belum bayar. Lalu dari tengah bayangan itu, sesuatu muncul. Makhluk hitam itu, tinggi, kurus panjang, tidak berwajah, bertanduk pendek. Dari dadanya muncul wajah samar Pak Wira, tersiksa, seperti terjebak dalam kabut hitam. "Raffi," suara itu lirih. "Maafkan aku." Tubuh Pak Wira yang terperangkap di dalam bayangan itu bergerak nyaris tak terlihat, seperti sedang berusaha keluar. Wira sudah menyerahkan jiwanya, suara makhluk itu bergemuruh. Kini pewarisnya harus melanjutkan perjanjian. "Tidak." Raffi mundur, air mata menetes. "Aku tidak mau ikut apapun." Makhluk itu mendekat. Perjanjian tidak bisa dibatalkan. Suaranya seperti ribuan jeritan kecil. Bayangan-bayangan pelanggan mendekat, tangan mereka terulur, seolah memaksa Raffi untuk menerima nasib itu. Raffi mengambil pecahan batu berukir simbol dari Ustaz Bahri. Tangannya bergetar. Makhluk itu berhenti. "Jadi, kau membawa pemutus itu?" Suara makhluk itu menjadi rendah dan marah. "Barang itu mencuri satu dari kami." Raffi mengangkat batu itu. "Lepaskan semua orang yang kau tahan, termasuk Pak Wira," teriaknya. Makhluk itu tertawa, suara yang membuat dada terasa ditekan. "Wira yang meminta kekuatan ini. Dia memberi kami jiwanya. Kami hanya mengambil bayaran. Kalau begitu aku yang memutuskan perjanjian ini." Raffi mengacungkan batu itu ke arah mangkuk. Makhluk itu menjerit, jeritan panjang, bising, menggetarkan gubuk. Bayangan-bayangan mulai pecah satu persatu menjadi asap hitam yang menghilang. Raffi menghantamkan batu itu ke mangkuk. PRANGGG. Mangkuk itu pecah menjadi serpihan cahaya. Dalam sekejap, makhluk hitam itu terbelah seperti kain sobek, lalu meledak menjadi asap gelap yang tertiup keluar dari gubuk. Bayangan-bayangan menguap, jeritan berhenti, gubuk itu menjadi sunyi. Di tengah serpihan cahaya, Raffi melihat sosok samar Pak Wira, tersenyum lemah. "Terima kasih, Rif, akhirnya aku bebas." Lalu sosok itu memudar, hilang. Raffi jatuh berlutut dan menangis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hutan terasa hidup kembali. Angin bertiup pelan. Burung berkicau jauh di atas. Kutukan itu berakhir. Raffi kembali ke kota beberapa hari kemudian. Hidupnya perlahan kembali normal. Tidak ada lagi bayangan mengikuti, tidak ada mimpi aneh, tidak ada suara memanggil di malam hari. Warung Pak Wira tidak pernah dibuka kembali. Masyarakat perlahan melupakan kasusnya. Hanya Raffi yang tahu kebenaran sebenarnya. Kadang, ketika ia duduk sendirian di kamar, ia teringat senyum terakhir Pak Wira di dalam gubuk itu, senyum lega seseorang yang akhirnya lepas dari perjanjian gelap. Namun, ada satu hal yang tetap menghantuinya. Batu pemutus itu sekarang berubah warna. Tadinya hitam, kini sedikit retak, dan dari retakan itu tampak cahaya kecil berdenyut, seperti jantung. Seolah masih menyimpan sesuatu, atau menunggu sesuatu. Cukup sekian cerita kali ini, terima kasih dan sampai jumpa.